Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pembentukan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik pada putusan tentang pengujian syarat usia Capres dan Cawapres. Ada 3 anggota MKMK yang sudah dilantik adalah Ketua MK periode 2003-2008 Jimli Asyidiki, anggota Dewan Etik 2017-2020 Bintan Saragi, dan Hakim Konstitusi aktif Wahidudin Adams. Pertanyaan sekarang adalah apakah MKMK bisa benar-benar menjadi harapan publik dan jauh dari konflik kepentingan, karena bagaimanapun MKMK harus memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa hakim MK yang ada saat ini memang betul-betul sudah sesuai dan memenuhi syarat yang diatur konstitusi. Bersama kita malam hari ini untuk membahasnya, saya sapa dulu Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Bang Julius Ibrani. Bang Julius, selamat malam. Malam Putri, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Kami juga sebelumnya sempat mengundang para anggota MKMK yang dilantik tapi belum bersedia atau belum ada respon dari ketiga anggota tersebut. Saya ke Bang Julius langsung. Bang Julius, singkat pertama sekali respon Anda terhadap pembentukan MKMK. Anda sempat menyatakan keberatan ketika nama Jimli Asyidiki masuk di situ. Apa yang mendasari keberatan ini, Bang Julius? Jadi saya refleksi sebentar bahwa problem utama yang timbul dari perkara nomor 90 itu adalah adanya nepotisme yang indikasinya dilihat dari hubungan keluarga. Titik temu hubungan keluarga itu menjadi masalah utama ketidakindependennya Hakim Konstitusi dalam memutus. Sehingga banyak sekali pelanggaran administrasinya, bahkan kedudukan hukum atau legal standingnya juga janggal di sana hingga penambahan klausa atau prasa yang tidak dimohonkan. Jadi kalau kita mau memeriksa dugaan pelanggaran akibat konflik kepentingan, kepentingan itu adalah kepentingan keluarga salah satunya, maka harus dipastikan majelis kehormatan yang dibentuk yang akan memeriksa problem konflik kepentingan itu tidak memiliki konflik kepentingan juga. Gitu. Logika dasarnya seperti itu. Jadi harus betul-betul yang tidak punya ikatan atau titik temu relasi dengan Mahkamah Konstitusi, kepentingan substansi dari perkara itu, kepentingan dari hakim-hakim yang diperiksa, kepentingan dari pemanfaatan dari putusan itu juga. Gitu. Nah, ini yang harus kami pertanyakan sejak awal dalam liris kami. Kami kan menegaskan gini, Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh MK harus menggunakan indikator-indikator ini. Dan ini harus dijelaskan kepada publik. Tapi kan ini tidak dijelaskan. Yang diumumkan kemudian hanya langsung nama-namanya saja. Dan kemudian dilantik. Padahal ada titik temu di situ. Di antara ketiga anggota MKMK itu. Misalnya tadi yang disebutkan misalnya Prof. Jimli. Ya betul. Secara kapasitas beliau tidak perlu disangsikan lah. Beliau pendiri Mahkamah Konstitusi, ahli tata negara dan segala macam. Tapi apakah beliau kemudian bersih dari titik temu relasi tadi yang jadi potensi besar konflik kepentingan? Kan ternyata tidak. Jejak digital tidak bisa bohong. Misalnya yang sekarang sedang ramai di media sosial. Ada pernyataan Prof. Jimli mendukung salah satu calon presiden yang berkontestasi sekarang, yang memanfaatkan putusan itu dengan menggandeng nama Gibran yang jadi titik keributan di sana. Lalu ada juga yang menyebar ya di berbagai macam medsos dan WhatsApp group, dikatakan bahwa anaknya Prof. Jimli juga pernah menjadi caleg dari partai yang dimiliki atau dipimpin oleh salah satu capres yang juga maju dalam kontestasi politik. Nah, titik-titik temu ini kemudian membawa publik pada kecurigaan yang berujung pada delegitimasi terhadap forum ini. Ini yang kami katakan dalam rilis kami, jangan sampai MK sudah jatuh, dia tertimpa tangga, lalu dia getok kepalanya sendiri pakai palu, itu bunuh diri 2 kali. Nah, ini yang harus dijelaskan kepada publik dan kami tidak melihat adanya penjelasan ini. Hanya dikatakan kami pastikan anggota MKMK terbebas dari intervensi politik. Betul, itu bagus. Tapi problemnya bukan di situ. Problemnya titik temu yang berpotensi pada dugaan konflik kepentingan. Itu dia. Bang Julius, apakah menurut Anda artinya sebelum MKMK bekerja, sekalipun memang ini betul-betul harus diselesaikan dalam 30 hari ke depan ya di bawah itu,
Apakah artinya sekarang betul-betul dari nama-nama yang Anda sebutkan tadi, misalnya Prof. Jimli, itu harus memberikan klarifikasi betul kepada masyarakat supaya kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul di masyarakat dan juga di benak para aktivis hukum dan juga aktivis tata negara ini tidak betul-betul menggulung dan terus tidak ada jawabannya, seperti itu? Betul, saya harus menjelaskan ini dengan beberapa kondisi. Kondisi pertama, publik tidak lagi percaya dengan Mahkamah Konstitusi yang sehingga dijuluki Mahkamah Keluarga akibat konflik kepentingan berbasis keluarga tadi. Sehingga ketika pembentukan MK ditemukan ada lagi dugaan titik relasi, baik itu kepentingan politik, kepentingan keluarga, dan segala macamnya, maka publik tidak akan percaya. Nah, yang kedua adalah kondisinya jangan dianggap bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran etik ini hanya untuk hari ini, hanya untuk orang-orang ini saja, kemudian selesai bubar. Tidak seperti itu. Kondisi hari ini, kekisruhan perkara nomor 90 tentang syarat capres-cawapres itu merupakan kekisruhan di akar rumput yang berdampak pada yang namanya efek domino terhadap hasilnya nanti. Kemudian kalau ada gugat-gugatan lagi di Mahkamah Konstitusi terkait hasil pilpresnya juga terjadi kekisruhan lagi. Jadi efek domino ini yang harus dipertimbangkan. Makanya kami geram betul ketika MK tidak bisa membentengi dirinya dan membentengi anggota MK dengan kondisi dua kondisi yang tadi saya jelaskan. Nah, oleh sebab itu yang harus menjelaskan adalah si MK sendiri. Betul. Dia harus tegas bahwa kami tidak memiliki kepentingan, betul bahwa ini itu yang beredar di media massa dan ada jejak digital, tapi kami harus tegaskan. Jadi masyarakat bisa menilai, oh ada keterbukaan, ada transparansi, dan ada harapan untuk akuntabilitas di sana. Gitu. Kalau kita mau pakai basis yang paling fundamental, seharusnya memang tidak boleh ada sama sekali yang memiliki titik temu relasi politik, relasi ekonomi, relasi keluarga, apapun itu harusnya tidak boleh. Biar terjadi kemurnian, dan kemurnian ini adalah komitmen untuk tidak mengulang kekisruhan di perkara 90 gitu. Oke, Bang Julius, ini kan berarti benang merah semuanya ini adalah trust ya, adalah sisi kepercayaan. Nah, apakah kemudian bagaimanapun sekarang sudah dibentuk, apakah kemudian sekarang ketika nanti MK sudah total, sudah berupaya untuk menguji etik dari beberapa kasus laporan etik yang masuk, apakah menurut Anda itu bisa serta-merta kemudian mengembalikan kepercayaan publik secara instan kepada Mahkamah Konstitusi ini? Tidak instan, karena begini ya, publik harus mendapatkan gambaran yang utuh, holistik, bahwa pemeriksaan ini menyeluruh, itu dulu. Ya, jadi bukan hanya problem yang dianggap, oh ini putusan, ini final and binding, tidak bisa. Enggak. Jadi eksplorasi yang dilakukan oleh MK itu jadi satu titik kunci yang bisa mengembalikan kepercayaan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita lihat apakah eksplorasi ini ya juga dilakukan terkait dengan ukuran dari sanksi-sanksi yang akan diperiksa. Gitu, yang akan dikenakan maksud saya. Kalau sanksi-sanksinya ternyata relevan kok, ini pelanggaran berat, maka sanksinya adalah rekomendasi untuk pecat atau ganti. Gitu. Kalau ternyata nanti tiba-tiba masyarakat melihat bukti-buktinya sudah kuat, pelanggarannya berat sekali nih, atau sanksinya memble, ya tentu publik tidak akan percaya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tadi kami lihat bahwa proses terbuka itu sudah sangat bagus, disiarkan kepada publik sehingga publik bisa melihat, itu juga bagus. Tapi ya sekali lagi, tapi kalau ujung-ujungnya tidak memenuhi fakta yang terjadi, kekisruhan yang terjadi, maka publik tidak akan memberikan satu legitimasi ke depan. Jadi harapannya tentu kalau kita lihat, ini cuma formalitas aja, yang penting ada disiarin, tapi tidak eksploratif, tidak menggali lebih dalam, bahkan pertanyaan-pertanyaannya lebih berpihak kepada yang diperiksa. Publik akan marah besar. Dan ini yang saya khawatirkan terkait dengan kekisruhan horizontal pada hasil pemilu, bukan hanya soal trust saja. Gitu. Oke, Bang Julius, terakhir Bang Julius, berikan gambaran sederhana kepada publik sekarang. Mengapa MK ini betul-betul harus memperhatikan langkah
pelaporan atau pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim konstitusi ini dikaitkan dengan proses yang akan terjadi ketika Pilpres dan juga sengketa-sengketa pileg ke sengketa pemilu yang akan datang akan semua berakhir, endingnya semua berakhir di Mahkamah Konstitusi? Ya, saya katakan begini. Pertama adalah yang diputuskan melalui perkara 90 itu bukan nasib Gibran saja, tetapi nasib anak muda yang kemudian dimanipulasi bahwa diberikan kesempatan padahal mereka bukan kepala daerah. Jadi ada manipulasi besar-besaran di situ. Prosesnya sudah bobrok, lalu propagandanya memanipulasi nasib anak muda padahal tidak punya kesempatan kalau dia bukan kepala daerah. Dan yang ketiga adalah ini akan menentukan nasib rakyat ke depan. Bahwa mereka yang akan memimpin dan memenangkan Pilpres nanti, kalau dilakukan pemeriksaan di MK, kemudian hasilnya akan bobrok juga seperti ini, maka yang berlaku adalah satu, terjadi civil disobedience. Maka masyarakat sipil tidak akan percaya lagi pada ruang-ruang formil, bukan hanya ruang-ruang pengadilan, tetapi hasil putusan dari pengadilan. Nah, ini yang penting diperhatikan. Kalau katanya semua instansi KPU bilang, DPR, Presiden bilang, ayo kita dorong pemilu yang bersih, pemilu yang kondusif, maka semua itu akan dihancurkan seketika apabila pemeriksaan MK-MK ini tidak mampu membuktikan proses dan hasil yang menjamin pemilu kita tidak akan terjadi keributan. Pemilu kita akan demokratis dan tidak dibajak lagi seperti proses perkara nomor 90 itu sendiri. Jadinya harus dipikirkan bahwa yang dilakukan MK-MK adalah momen yang tepat untuk mengubah konstelasi publik, bukan hanya konstelasi politik. Dan ini juga jadi titik balik, turning point, apakah publik kemudian akan patuh terhadap instansi-instansi negara, akan patuh terhadap produk-produk pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi, atau masyarakat akan bertindak seenaknya sehingga berlaku hukum rimba. Kita pernah punya pengalaman ini di 2017, kita pernah punya pengalaman juga di 2019 terjadi pecah belah dan segala macamnya. MK-MK hari ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pemilu, hasil pemilu, gugat-gugatan pemilu, termasuk potensi kekisruhan yang ada di tengah masyarakat. Jadi jangan dianggap sederhana, jangan dianggap hanya soal hakim konstitusi, tapi soal nasib rakyat Indonesia ke depannya. Itu yang harus diperhatikan. Oke, baik. Baik, Bang Julius, terima kasih sudah berdiskusi malam hari ini di CNN Indonesia. Kita lihat ke depannya seperti apa. Paling tidak, setidaknya dari catatan kami sudah ada 7 pengaduan etik terhadap hakim konstitusi ya. Mulai dari untuk Anwar Usman, kemudian ada yang mengadukan Saldi Isra, juga ada juga yang mengadukan 5 hakim yang mengabulkan sebagian permohonan dari uji materi nomor 90 itu. Bang Julius, terima kasih malam hari ini sudah bergabung dan memberikan gambaran secara jelas kepada kami. Baik, terima kasih Putri. Selamat malam. Kita ke informasi lain, Jokowi membenarkan akan adanya kemungkinan reshuffle kabinet. Siapa yang akan masuk dalam kabinet, kemungkinannya